Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siska Yuelmi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang administrasi surat menyurat dan manajemen perpustakaan. Pembahasan kita yang pertama yaitunya tentang administrasi surat menyurat. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi surat. Surat ialah media komunikasi dalam bentuk tertulis antara dua orang atau lebih. Sedangkan fungsi dari surat diantaranya yaitu yang pertama untuk mendapatkan informasi, contohnya yaitu surat izin sakit. Yang kedua untuk menyampaikan permohonan, contohnya yaitu lamaran kerja. Dan yang ketiga yaitu untuk petunjuk, contohnya yaitunya surat tugas. Selanjutnya masuk kita ke jenis-jenis surat. Yang pertama yaitu surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau individu tertentu. Bisa berupa interaksi antara keluarga atau teman. Ciri-ciri surat pribadi antara lain yaitunya tidak menggunakan kop surat, tidak memiliki nomor surat, jenis salam pembuka dan penutup yang bervariasi, kemudian menggunakan bahasa bebas dan cenderung tidak resmi, secara format surat yang bebas dan tidak terikat aturan tertentu. Kedua yaitunya surat resmi. Surat resmi adalah jenis surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, bisa dari perseorangan, instansi, ataupun organisasi tertentu. Hal-hal resmi tersebut mencakup undangan, pemberitahuan, edaran, surat permohonan, surat keputusan, surat kuasa, surat perintah, dan sebagainya yang bersifat formal. Ciri-ciri surat resmi antara lain yaitunya menggunakan kop surat, memiliki nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang umum, menggunakan bahasa resmi dan baku, menyertakan stempel lembaga resmi jika ada, serta menggunakan format yang baku. Selanjutnya masuk kita ke surat niaga. Surat niaga merupakan salah satu jenis surat yang digunakan badan usaha atau lembaga untuk menyelenggarakan kegiatan usaha niaga, seperti industri atau jasa. Jenis surat ini penting untuk membangun koneksi dan jaringan bisnis dengan pihak luar. Surat niaga sendiri terdiri dari surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Umumnya, klarifikasi surat niaga juga dapat dibedakan menjadi surat niaga internal dan surat niaga eksternal, tergantung pihak yang terlibat dan berkepentingan pada isi surat tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitunya surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Fungsi surat dinas penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi tertentu. Surat dinas bisa berfungsi sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan fungsinya dengan arsip. Selanjutnya yaitu yang kelima, surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja merupakan jenis surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di kantor, di perusahaan, ataupun instansi tertentu yang dituju. Berdasarkan formatnya, surat lamaran kerja termasuk dalam surat resmi atau surat dinas, namun sering dikategorikan sebagai jenis surat sendiri. Hal ini dikarenakan jenis surat ini banyak dibuat dan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian-bagian pada surat lamaran pekerjaan antara lainnya adalah tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, dan isi salam penutup, serta tanda tangan dan nama keterangan pengirim. Selanjutnya masuk kita ke bagian-bagian surat.
Ada beberapa yang terdapat di dalam surat. Yang pertama yaitu identitas pengirim, kedua alamat pengirim, ketiga keterangan pengirim, keempat tanggal, kelima nomor surat, keenam perihal atau keterangan, yang ketujuh peruntukan, yang kedelapan salam pembuka, yang kesembilan pengantar inti penutup, yang ke-10 salam penutup, yang ke-11 autentifikasi, yang ke-12 lampiran, yang ke-13 tembusan. Ini merupakan contoh dari surat formal. Kemudian masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitunya manajemen perpustakaan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan adalah proses pengaturan, pengarahan, membimbing, mengendalikan, dan mempengaruhi sumber daya perpustakaan sehingga dapat bekerja, berkarya, melakukan tugas-tugas keperpustakawan agar berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tujuan perpustakaan. Selanjutnya yaitu masuk kita ke fungsi manajemen perpustakaan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Menurut Lassa 2005, hal-hal yang dilakukan dalam proses perencanaan perpustakaan adalah yang pertama menetapkan visi, yang kedua menetapkan misi, dan yang ketiga menetapkan tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan penyatuan langkah dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Lassa 2005, hal-hal yang dilakukan dalam pengorganisasian perpustakaan adalah yang pertama perumusan tujuan, yang kedua pembagian kerja, yang ketiga pembagian wewenang, yang keempat kesatuan komando, dan yang kelima koordinasi. Selanjutnya yaitu penggerakan. Penggerakan merupakan tanggung jawab pemimpin perpustakaan, dan peran seorang pemimpin diperlukan dalam mendorong staf yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitunya pengawasan atau controlling. Pelaksanaan tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab dalam perpustakaan perlu adanya pengawasan, yang pada umumnya merupakan coercion atau compelling. Artinya adalah proses yang bersifat memaksa agar kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana. Yang terakhir yaitunya evaluasi. Evaluasi di dalam perpustakaan merupakan cara untuk mengontrol kualitas program pelayanan perpustakaan dengan cara memeriksa apabila sesuai dengan aspek perpustakaan sudah mencapai standar yang diharapkan. Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam perpustakaan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitunya evaluasi koleksi meliputi bagaimana cara-cara koleksi dipilih, diolah, diorganisasikan, dan dilayankan kepada para pemustaka atau pengunjung. Yang kedua yaitunya evaluasi ruang atau penyelenggaraan, yaitunya memperhatikan luas ruang yang disediakan untuk menempatkan koleksi, jumlah tempat duduk, macam-macam perlengkapan perpustakaan, keadaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitunya evaluasi pelayanan perpustakaan, meliputi pelayanan peminjaman koleksi, pelayanan referensi dan informasi, pelayanan bimbingan kepada pembaca, dan pelayanan jam buka perpustakaan. Poin yang selanjutnya yaitu pelayanan manajemen perpustakaan. Menurut Prastowo 2012, kriteria
Kriteria pelayanan berkualitas antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, kecakapan. Yang kelima, pendekatan dan kemudahan. Yang keenam, keramahan. Yang ketujuh, keterbukaan. Yang kedelapan, komunikasi. Yang kesembilan, kredibilitas. Yang ke-10, kejelasan dan kepastian. Yang ke-11, keamanan. Yang ke-12, mengerti harapan pelanggan. Yang ke-13, kenyataan. Dan yang ke-14, efisien. Sekian video kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.